Artijo, Ya, dalam perjalanan karir ya. Anda pernah menyuap nggak? Penyuap tidak, jelas dari mana itu penyuap. Bisa aja waktu Anda jadi pengacara dulu. Oh, enggak pernah saya, enggak pernah. Kalau disuap, Disuap, enggak pernah juga. Kalau dicoba disuap ya bisa aja, tidak pernah. kalau ada orang yang mencoba untuk menyuap Anda, kira-kira apa yang akan Anda katakan kepada orang itu? Pernah saya ancam. Dulu ya, waktu saya masuk ke Mahkamah Agung kan tahun 2000. 2000 ya. Itu ada orang masuk dengan saya ke tempat saya, ya, seolah-olah dia pengusaha, saya langsung usir keluar. Pernah ada orang juga ngirim surat kepada saya, fotokopi cek, katanya Pak Artijo nomor berapa nomor rekeningnya Pak Artijo, katanya. Saya balas surat itu dengan marah. Saya terhina dengan surat saudara itu, jangan diteruskan lagi, nanti bisa menjadi masalah, usurannya lain, saya bilang. Anda Ya. ngomong begitu? Iya, di surat itu. Lain kali kasih nomor rekening saya saja. Nggak ada yang berani. Anda menolak suap apa berarti Anda kaya raya? Hah? Enggak. Saya waktu masih masuk Hakim Agung, saya kira tahun 2000 itu, saya kira media Indonesia pernah memberitakan saya calon hakim yang paling miskin dulu. Anda dengan bajai warna merah. Iya dulu Itu ya. mobil pribadi Anda itu. Karena belum dapat mobil dulu, bukan dia. Jadi saya dengan bajai dari Mahkamah Agung, saya dulu menyewa di Kuitang ya, belakang bengkel itu di Kuitang. Dan Anda naik bajai ke kantor? Iya, pulang pergi saya naik bajai. Boleh tahu gaji Anda berapa sih, kok kelihatannya Anda sombong sekali? Iya, itu saya tidak tahu, lupa saya bukan dia jumlahnya itu gaji saya. Saking banyaknya atau saking cepat habisnya? Coba, saya kira yang kedua itu aja. Baik, selain penghasilan sebagai hakim agung, ada pendapatan di luar itu? Oh, nggak boleh. Apa cukup gaji Anda untuk hidup? Ya kita ini kan ukurannya kan muremas saya itu, saya bekerja di Mahkamah Agung ini kan bukan untuk mencari fasilitas. Saya akan berkhidmat di Mahkamah Agung ini, akan menghabiskan sebagian usia saya itu untuk menegakkan keadilan, itu aja. Jadi kalau ada fasilitas saya pergunakan, kalau tidak ada ya saya tidak pernah komplain dulu. Baik, sebelum saya tanya lebih lanjut, ada baiknya kita mengenal lebih jauh Pak Artijo dengan melihat perjalanan karirnya berikut ini. Artijo Alkostar dilahirkan oleh pasangan sederhana berdarah Sumeneb Madura, Dura, dan Mi Hakim. Pria kelahiran Situbondo, Jawa Timur pada 22 Mei 66 tahun yang lalu ini, sebelum menjabat sebagai Hakim Agung, aktif sebagai advokat dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, UII, Yogyakarta. Beberapa kasus penting pernah ia tangani saat ia menjadi advokat. Di antaranya sebagai anggota tim pembela insiden Santa Cruz di Dili, Timor Timur tahun 1992. Yang intensif itu memang lawyernya 3, antara Pak Artijo Alkostar, saya sendiri dengan ada dari Kadin Tumius Atok Maranatha Buah. Pak Artijo sangat cukup menunjukkan jati dirinya bahwa dia sebagai orang yang memang advokat yang lurus, artinya lurus dengan koridor hukum dan dalam tanda petik cuek dengan kemungkinan intimidasi yang ada di sana melalui jaringan-jaringan yang mungkin tidak resmi, intel, lewat supir taksi, lewat menjaga hotel, resepsionis yang selalu terkesan memang mematah-matahi kita. Jadi yang mungkin sebagai daripada teror untuk membatasi atau bahkan kalau bisa menghentikan tindakan pidana. Selain pernah menjabat sebagai Direktur LBH Yogyakarta periode tahun 1983 hingga 1989, Artijo juga pernah bekerja di Human Rights Watch Divisi Asia di New York selama 2 tahun. Artijo juga menjadi ketua tim pembela untuk gugatan terhadap Kapolri untuk kasus pelarungan darah wartawan harian Bernas, Fuad M. Syafruddin. Di tahun 2000, Artijo mendirikan kantor pengacara yang ia namakan Artijo Alkostar and Associates.
Meski di tahun yang sama, alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 1976 ini harus menutup kantor hukumnya karena ia terpilih sebagai Hakim Agung. Saat diangkat menjadi Hakim Agung, ia melaporkan kekayaan berupa rumah berukuran 54 meter persegi di atas tanah seluas 200 meter persegi di Jalan Cerme, Perum Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta. Sebagai Ketua Kamar Pidana di Mahkamah Agung RI, kesederhanaan dan kejujuran telah menepanya menjadi sosok bernyali untuk memutuskan perkara besar. Kalau melihat rumah Anda tadi dengan jabatan Anda agak jomplang ya Pak. Karena kita tahu banyak sekali penegak hukum yang rumahnya mewah-mewah. Ya, bahkan orang kadang-kadang menakar-nakar berapa gajinya sehingga rumahnya bisa semewah itu, hartanya bisa sebanyak itu. Tapi kita nggak ke sana dulu. Dalam beberapa kesempatan Anda mengatakan mereka-mereka yang menjadi pemimpin politik kalau melakukan korupsi hukumannya harus lebih berat. Mengapa begitu ya? Iya, asas hukum pidana begitu, bukan dia. Jadi kalau dalam hukum pidana itu kalau orang itu punya jabatan itu harus ditambah sepertiga sebetulnya hukumannya. Jadi kalau pejabat, karena apa? Dia adalah menyalahi amanah yang diberikan oleh rakyat. Dia adalah punya kesempatan untuk mengeruk kekayaan itu kan, punya kewenangan dia. Jadi untuk itu saya kira penghinatannya menurut saya ya, sifat kejahatannya itu lebih besar daripada orang yang tidak punya jabatan. Itu harus diperberat itu. Termasuk Anda menekankan beberapa kali tentang pejabat di perpajakan. Jadi pejabat pajak. Pajak. Ya. Anda bilang kalau dia melakukan korupsi hukumannya harus lebih berat. Ya. Dasarnya apa lagi nih? Ya itu uang rakyat Pak Budi. Jadi jantung negara, penerimaan negara ini kan dari pajak kan. Bayangkan saja kalau pajak itu lalu dikorupsi oleh pejabat pajak sendiri. Ini kan mengkhianati rakyat. Baik.